Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai Kesultanan di Maluku, yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Awal munculnya Kesultanan Maluku. Maluku merupakan salah satu pusat lalu lintas pelayaran internasional di Nusantara selain Malaka dan Jawa. Maluku terkenal sebagai pulau rempah-rempah dari dulu hingga sekarang. Komoditasnya seperti pala dan cengkeh memiliki nilai yang sangat berharga pada saat itu. Hal inilah yang membuat bangsa asing tertarik untuk datang ke Maluku dalam berdagang. Bahkan orang-orang Eropa berdatangan ingin menguasai wilayah Maluku. Selain itu, Maluku juga dikenal dengan julukan Negeri Seribu Pulau dan Jazirah Al-Mulk atau wilayah raja-raja. Pada abad ke-13, di Maluku sudah ada beberapa kolano atau kerajaan yang memainkan peran penting dalam bidang perdagangan, yaitu Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Pada perjalanan selanjutnya, sudah terjadi perjanjian Moti pada abad ke-14. Kolano Makian pindah ke Bacan dan kolano Moti pindah ke Ceylolo. Sejak saat itu, 4 kolano di Maluku berubah nama menjadi Ternate, Tidore, Bacan, dan Ceylolo. Ada sumber yang menyebutkan bahwa raja pertama dari 4 kerajaan itu adalah bersaudara. Keempat raja itu merupakan putra dari Ja'far Shadiq yang ditenggarai putra Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Pembahasan saya kali ini hanya akan terfokus pada Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore yang menjadi sorotan dalam sejarah Islam di Maluku. Masyhur Mulamo adalah Raja Ternate pertama yang memerintah pada tahun 1257 sampai 1272 Masehi. Tidak ada keterangan jelas yang memuat apakah beliau beragama Islam, begitupun sampai raja-raja berikutnya. Hingga pada akhirnya ketika Kesultanan Ternate dipimpin oleh marhum tahun 1465 sampai 1489 Masehi, marhum adalah kolano Ternate yang pertama kali masuk Islam. Setelah mendapat seruan dakwah dari pedagang asal Minangkabau yang juga merupakan murid Sunan Giri, yaitu Datu Maulana Hussein yang datang ke Ternate pada tahun 1465 Masehi. Setelah kolano marhum wafat pada tahun 1486, putranya yang bernama Zainal Abidin menggantikannya. Pada masa Zainal Abidin inilah gelar kolano diganti menjadi sultan. Dengan begitu, Zainal Abidin merupakan penguasa Ternate pertama yang memakai gelar sultan. Selain perubahan gelar, terdapat perubahan lain, salah satunya yaitu menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan dan sejak itu pula kerajaan menjadi kesultanan. Perubahan yang dilakukan Sultan Zainal Abidin ini berikutnya juga diikuti oleh kesultanan-kesultanan lain yang ada di Moluku Ki-Raha atau Persatuan 4 Kolano. Setelah Sultan Zainal Abidin wafat, selanjutnya Kesultanan Ternate dipimpin oleh Sultan Bayanullah. Di masa Sultan Bayanullah ini, bangsa Portugis untuk pertama kalinya menginjakan kaki di kawasan Maluku pada tahun 1512 Masehi. Armada Portugis sudah tiba di perairan Banda dengan dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Berdasarkan silsilah raja pertamanya, Sahajati merupakan saudara masyhur Malamo, raja pertama kerajaan Ternate. Namun sama seperti raja masyhur Mulamo, tidak ada keterangan jelas yang mengatakan bahwa beliau beragama Islam. Berbagai sumber justru menyebutkan bahwa Raja Ciriliati atau Ciriliati lah yang pertama kali masuk Islam. Raja Ciriliati setelah masuk Islam diberi gelar Sultan Jamaluddin. Keislaman raja ini mempercepat proses islamisasi di kalangan rakyat Tidore dan juga didukung oleh aktivitas internal kerajaan yang lebih difokuskan untuk membangun madrasah serta masjid-masjid. Setelah Sultan Jamaluddin wafat, jabatan Kesultanan Tidore digantikan oleh putra sulangnya yaitu Sultan Mansur. Pada masa inilah Tidore kedatangan orang Spanyol yang dipimpin oleh Kapten Sebastian del Cano dan diterima dengan baik oleh Sultan Mansur. Membawa Islam ke Kesultanan Maluku.
dapat disimpulkan dua hal tentang pembawa Islam di Kesultanan Maluku. Yang pertama, pengaruh Islam telah hadir di Kepulauan Maluku sejak kurun waktu pertama tahun Hijriah. Namun kemungkinan besar bahwa pada masa awal itu Islam hanyalah merupakan agama yang dianut oleh para musafir muslim yang singgah di perairan dan bandar-bandar penting. Dalam konteks itu, perlu dipertimbangkan pula eksistensi pedagang-pedagang muslim yang sambil berdagang menyiarkan agama sekaligus menikah dengan putri-putri lokal untuk kemudian membentuk suatu kesatuan masyarakat muslim. Kedua, masuknya Islam ke Maluku karena raja yang menganut Islam dan menerapkan sistem Islam. Namun proses pelembagaan Islam dalam kehidupan pemerintahan baru terwujud puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun berikutnya. Perubahan bentuk kolonial menjadi kesultanan dan sistem pemerintahan yang menerapkan keislaman membuat Islam melembaga ke dalam masyarakat secara perlahan. Faktor kemunduran Kesultanan Maluku. Faktor yang pertama yaitu problematika kerajaan Ternate dan Tidore. Semula kedua kerajaan tersebut memiliki hubungan baik sampai pada akhirnya datang bangsa Eropa yang mengadu domba keduanya. Kerajaan Ternate bersekutu dengan Portugis sedangkan kerajaan Tidore bekerja sama dengan Spanyol. Selain karena persaingan perdagangan, masalah tersebut berkembang ke hal-hal lain sehingga kedua kerajaan tersebut berkonflik. Penyebab keruntuhan kerajaan Islam Ternate berikutnya adalah karena tidak adanya penerus yang cakap. Usai Sultan Babu'llah wafat, kepemimpinan sultan-sultan berikutnya mulai melemah. Hal ini membuat kerajaan Islam Ternate mulai mengalami kemunduran. Sedangkan kerajaan Tidore melemah setelah wafatnya Sultan Kaichilnuku. Faktor yang terakhir yaitu kedatangan Belanda di Indonesia. Selain bangsa Portugis dan Spanyol, pendudukan Belanda juga menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Ternate dan Tidore. Hal ini diawali dengan kedua kerajaan yang meminta pertolongan Belanda untuk melawan Portugis dan Spanyol. Namun karena bantuan dari Belanda tersebut terjadi perjanjian monopoli perdagangan oleh VOC. Hingga pada akhirnya Belanda menjajah Maluku bahkan menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara selama berabad-abad. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.